Ketemu lagi, kita akan membahas gelombang berjalan. Bisa kita lihat gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Berdasar arah rambat dan arah getar dibedakan menjadi dua, gelombang transversal dan longitudinal. Yang di atas adalah gelombang transversal, gelombang yang arah rambatnya tegak lurus terhadap arah getarnya. Yang ini gelombang longitudinal, yang arah rambatnya searah dengan arah getarannya. Kita bisa lihat sebuah pulsa gelombang yang tadi gelombang transversal, yang ini gelombang longitudinal, ini gelombang sinus, gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Gelombang dikelompokkan berdasar berubah atau tidaknya amplitudo. Gelombang berjalan adalah gelombang yang merambat dengan amplitudo tetap. Gelombang stasioner adalah gelombang yang merambat dengan amplitudo berubah. Antara gelombang transversal dan gelombang longitudinal, kita bisa lihat puncak dan lembah, ada rambatan, satu bergerak ke atas ke bawah, satu ke kiri dan ke kanan. Kita bisa lihat ini untuk gelombang transversal, satu getaran, kita ulang ya, kita bisa lihat jarak panjang gelombangnya. Kemudian untuk ini gelombang sinus, satu panjang gelombang artinya gerakannya sama, merah dua kiri yang angka 50 dan 80 gerakannya sama ke atas dan ke bawah, berarti itu satu panjang gelombang. Kalau kita lihat tali kita getarkan, maka yang terjadi adalah rambatan tali sampai ke ujung. Gerakannya adalah ke atas dan ke bawah, kecepatannya arahnya ke kanan. Maka persamaan dasar gelombang, kecepatan sama dengan panjang gelombang kali frekuensi. Istilah-istilah pada gelombang transversal silahkan dibaca. Lambang panjang gelombang lambda, lambang periode T, lambang frekuensi F. Puncak ke puncak itu satu panjang gelombang, atau lembah ke lembah itu panjang gelombang. Yang lain sama, satu puncak satu lembah itu sama dengan satu panjang gelombang. Kita bisa lihat yang namanya gelombang itu sumbernya adalah dari gerak bolak-balik. Contohnya seperti pegas yang digetarkan, geraknya naik turun, atau gambar sebelah kanannya itu bentuk gelombang yang melingkar, mulainya dari X0 itu sebagai 0 derajat. Dari grafik itu kita bisa melihat setiap tempat ada sebesar simpangan atau Y. R itu jari-jari atau sama dengan simpangan maksimum, maka menurut persamaannya fungsi sinus Y sama dengan A sin theta, di mana tetanya adalah 2pi per T dikalikan T kecil. T nya adalah waktu di posisi itu dihitung dari awal gelombang. Untuk dua titik, di titik O simpangannya Y nya adalah A sin omega TO. Di titik P simpangan YP adalah A sin omega TP. Antara TP dan TO bisa kita tulis hubungan TP adalah TO dikurangi TOP. Sementara T dari O sampai P
T itu S per V, sehingga kita dapatkan kalau S itu sama dengan X, maka TO dikurangi X per V, dengan V itu panjang gelombang kali frekuensi dan omega itu 2pi per T, maka bisa kita dapatkan simpangan di titik P adalah A sin 2pi per T dalam kurung TO dikurangi X per V. Sehingga untuk rumus gelombang berjalan di titik P ada Y sama dengan A sin omega T, di mana omega T itu sama dengan 2pi fase. Fase itu perbandingan antara T kecil dibagi T besar. T waktu tempuh, T besar periode. Sehingga fase gelombang titik P adalah T per T min X per lambda. Secara umum persamaan getaran atau gelombang Y sama dengan plus minus A sin 2pi dalam kurung T per T plus minus X per lambda. Untuk tanda yang di sebelah kiri, gelombang berjalan mulai ke atas, kalau minus gelombang berjalan mulai ke bawah. Untuk yang di sebelah kanan, plus gelombang berjalan mulai ke kiri, minus gelombang berjalan mulai ke kanan. Untuk sudut fase, dan beda fase gelombang berjalan bisa kita definisikan. Sudut fase titik P itu omega T min Kx, sehingga 2pi T per T min X per lambda. Untuk fase gelombang P, T per T min X per lambda. Kemudian untuk beda fase, delta fase sama dengan min XB dikurangi XA dibagi lambda, atau delta X dalam kurung minus sama dengan minus delta X per lambda. Kecepatan dan percepatan partikel, Vp sama dengan d per dt, turunan pertama dari simpangan, d per dt A sin omega T min Kx, K bilangan gelombang 2pi per lambda, maka Vp nya adalah omega A cos omega T min Kx. Untuk percepatan adalah turunan dari simpangan, jadi AP adalah dv per dt, d per dt, V nya omega A cos omega T min Kx, V nya omega kuadrat A sin omega T min Kx. Karena A sin omega T min Kx adalah Y, maka A nya sama dengan min omega kuadrat YP. Terima kasih.